Let's talk on FAB Cast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FEB Lever, kita sudah kedatangan tamu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Din Noviani Rahmatika, SE AKCE. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mas. Alhamdulillah. Mas Catur, apa kabar? Baik, insya Allah. Aduh. Ibu Masih Dekan, puasa ya? Harus ya. Kewajiban kalau bulan puasa ya harus puasa. Ibu Dekan lancar ya puasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ini Bu Dokter, panggilannya siapa sih Bu sebenarnya? Saya bingung ya, saya selama ini panggilnya Bu Dekan, Bu Din, Bu Novi. Sebenarnya kalau yang ini Bu Novi. Oh, Bu Novi. Cuma kalau mahasiswa karena nama depan saya adalah Din, berarti Budin. Bude. Kalau teman-teman panggil saya Bude. Oh. Bude bukan karena ibu gede gitu ya, Bukan tapi ya? Bu Dekan. Bu Dekan. Oke. Tapi kalau panggilan misalnya yang sehari-hari itu Novi. Bu Novi. Iya. Oh Bu, saya panggilnya Bu Novi ya. Jadi Fiber mungkin. Jadi panggilan kita pendengar ini Fiber itu FEB Lover. Jadi biar mungkin ada yang bingung ini panggilannya kalau Bu Din nanti dikira manggilnya agak susah gitu ya. Tapi kalau Bu Novi mungkin karena sudah sehari-harinya. Iya. Ya Bu Novi ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis satu-satunya perempuan ya di Universitas Mancasakti Tegal. Betul ya? Ya, Oh, luar biasa. kalau Dekan ya, tapi direktur sekarang perempuan juga. Jadi perempuan Oh perempuan, tidak kalah. ya. Saya coba ingin sedikit sharing ya, ternyata Bu Dokter ini S1-nya Undip Manajemen, Undip Akuntansi di Undip, S2-nya UGM Manajemen, S3-nya Unpad Akuntansi. Boleh cerita sedikit ya, mungkin ingin tahu, memang dulu pengen sekolah tinggi atau gimana Bu? Saya izin ini ya, Oke. Izin untuk lepas masker. lepas masker karena ngomongnya agak ini. Saya nyapa dulu ya. Oke, Selamat disapa dulu. Selamat pagi Fiber gitu ya, FEB Lover. Terima kasih Mas Catur. Ini adalah podcast awal kita, Perdana. gitu ya, perdana kita. Semoga kedepannya akan bertambah sukses gitu ya. Pertanyaan Mas Catur tadi tentang apa pendidikan gitu Iya, ya. memang niat untuk sekolah sampai S3. Ya, niat itu ya saya kira semua orang ya kalau sudah terjun di dunia dosen ya mesti pingin pendidikan yang tertinggi gitu ya. Kalau bagi saya cita-cita yang tertinggi kalau menjadi dosen adalah menjadi guru besar. Jadi untuk menjadi guru besar harus melalui jenjang S3 yaitu doktor gitu ya. Nggak ada tuh S4 Mas. S4 paling tinggi S3. Tapi memang dari awal mungkin dari ketika S1 atau ya mungkin SMA ya, ketika kan biasa ditanya jadi apa, memang Bu Novi ini sudah ingin jadi dosen? Kalau awalnya sih enggak. Awalnya jadi apa Bu? Awalnya enggak. Saya itu pinginnya apa ya, bekerja di gedung bertingkat dulu. Ya Oke. seperti kita mungkin sama ya. Ya sama. Sama gitu Saya kan. dulu begitu. Kayaknya mewah gitu ya, pakai ID Pakai card. ID card. Gitu. Ya. Cuma ada sesuatu yang mengakibatkan saya harus kembali ke Brebes gitu ya. Istilahnya dalam tanda kutip pingin kembali ke desa, bangun desa gitu ya. Oke. Sehingga apapun kemudian kita lakukan termasuk karena 60%-nya adalah mahasiswa di kita adalah di Brebes. Brebes itu di UPS. Ya, saya mengajar di UPS gitu ya. Nah, kesininya banyak sekali, tidak hanya Brebes, Tegal, kita Selawi, Pemalang, kemudian bahkan sampai Pekalongan ya. Oh ya Pekalongan. Dan daerah-daerah sekitar yang menjadi mahasiswa UPS gitu ya. Jadi semakin bertambah semangat. Gitu. Ya mungkin kayak Mas Catur gitu ya, bukan orang Tegal tapi Tegal kembali ya. ke Tegal. Bisa jodohnya bisa di sini gitu. Amin, amin. Tapi yang menjadi mungkin inspirasi ya, kita sebelumnya juga memperingati Hari Kartini perempuan, secara ibu perempuan cantik, pendidikan tinggi ya, sebagai dekan di universitas atau di fakultas yang cukup besar misalnya. Jadi beban nggak sih Bu?
mimpin laki-laki atau mungkin tadi ada 2 ya sebagian, tapi kebanyakan kan laki-laki. Jadi memang ketika menjadi seorang dekan perempuan gitu, Ibu Novi. Ya, saya masuk di UPS itu tahun 2002 gitu ya. Berarti kurang lebih berapa ya Mas? 19 tahun. 19 tahun kemudian sudah tahu kondisi atmosfer akademik di UPS gitu ya. Saya kira itu tidak menjadi beban gitu ya. Malah menjadi tantangan. Jadi tantangan ya. Ya karena bagaimanapun juga seni memimpin tidak memandang itu perempuan dan laki-laki. Tetapi kita pinginnya apa, targetnya apa, achieve-nya mahasiswa apa gitu ya. Itu yang kemudian ingin kita dapatkan gitu. Tapi kalau misalnya diminta keluarga atau karir, Ibu pilih? Kira-kira. Pilih dua-duanya. Pilih dua-duanya ya, seimbang gitu ya, Pak. Ya, kalau bagi saya sih prioritas nomor 1 keluarga. Prioritas, gitu betul. Ya. Tetapi kalau tanpa karir gitu kan, dua-duanya tidak bisa bersinergi gitu ya. Kebutuhan manusia kan tidak hanya kemudian secara pribadi, tetapi bagaimana kita mengaktualisasi di masyarakat. Ya, Ibu Novi ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Boleh cerita sedikit tentang, kita langsung ke apa itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Mungkin dari visi, misi atau yang lain, Ibu? Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah fakultas yang terbesar di Universitas Pancasakti. Kita punya 2.109 mahasiswa. Jadi kurang lebih 2/3 ada di Fakultas Ekonomi gitu. Dan ke depannya semakin bertambah. Setiap tahun ini semakin bertambah gitu, Mas. Nah, kemudian visi kita, karena kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita ingin menjadi fakultas yang unggul dalam bidang literasi ekonomi dan bisnis, berjiwa wirausaha dan berwawasan global pada tahun 2029 gitu ya. Itu visi kita. Jadi ada 3 penekanan. Kalau sebelum kita terlalu jauh misalnya, boleh nggak kalau misalnya kita mengibaratkan bahwa Fakultas Ekonomi ini fakultas terbesar di Kota Tegal, nggak hanya di UPS. Kata tadi berapa? 2.100. Sekota Tegal boleh nggak? Boleh. Karena cukup besar sekali ya. Kita cukup besar dan setiap tahunnya kita selalu naik gitu ya, Mas. Terfavorit gitu ya. Jadi amin. Ya, tadi visinya secara global memang ke depan ya, tahun berapa? 2029. 29. Iya, visi kita nanti arahnya ke situ. Jadi memang cukup ini ya. Kedepannya itu memang punya visi yang berharap visi itu kan tercapai begitu ya. Betul. Karena melihat Fakultas Ekonomi ini secara banyak peminat, favorit ya. Ada 3 prodi ya, Bu ya? Ada 3 dan mau 4 nih. Oh, ada 4. Kita mau 4. Ya. Fiber nih belum tahu. Ya, apa sih satunya, Bu? Jadi untuk Fiber yang menonton podcast kita pada hari ini, jadi Fakultas Ekonomi itu yang current itu ada 3. Yaitu manajemen, ini yang terbesar, kemudian ada akuntansi, kemudian ada manajemen perpajakan. Dan ini yang sudah keluar surat izinnya adalah bisnis digital. Bisnis digital. Ya, jadi kayak sekarang kita nih sudah mulai digital semua, tidak hanya digital, kemudian ya? Pakai offline pembelajaran, tetapi semua sudah akan melalui digitalisasi, gitu ya. Manajemen, akuntansi, ketiga pajak ya. Pajak. Terus digital. Bisnis digital. Bisnis digital, waduh. Ya. Saya sampai lupa. Nah, ini sudah boleh mendaftar atau belum nih, Bu? Karena izinnya sudah keluar, jadi kita hanya menunggu suratnya saja, gitu ya. Jadi kurang lebih ya tidak akan lama. Jadi silakan bagi Fiber atau calon mahasiswa yang ingin masuk menjadi mahasiswa ekonomi dan berminat pada digitalisasi, silakan untuk mendaftar di Universitas Pancasakti Tegal untuk prodi bisnis digital. Bisnis digital ini masyarakat mungkin masih atau di Fiber sendiri atau Universitas Pancasakti Tegal ya, masyarakat dari mahasiswa mungkin masih banyak yang belum tahu ya. Ada prodi baru namanya bisnis digital. Sudah boleh mendaftar. Betul. Dan ayo gabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, mungkin ada yang bingung, yang dimiliki FEB itu apa? Jadi sampai bisa jadi favorit gitu. Yang jelas satu gitu ya, dosen-dosennya qualified gitu ya. Kenapa qualified? Minimal kalau menjadi dosen di kita adalah dosen dengan kualifikasi S2. Itu pun berasal dari universitas ternama gitu ya.
Kemudian yang kedua, jelas mahasiswa akan dibekali dengan beberapa skill gitu ya. Tidak hanya kemudian ijazah, tetapi seperti sertifikasi gitu ya. Kayak kemarin kita, mungkin Mas Catur mendengar bahwa kita menerima beasiswa sertifikasi gitu ya. Jumlahnya cukup banyak, ada 100 mahasiswa. Jadi itu yang nanti akan dipegang mahasiswa. Kemudian yang ketiga, kita punya banyak fasilitas gitu ya. Yang pertama fasilitas fasilitasnya kita bukan kaleng-kaleng ini. Jadi yang pertama ada galeri investasi. Mahasiswa dipersilahkan untuk belajar, beraktivitas, jual beli, sampai mempelajari tentang saham dan segala instrumen yang terdapat di dalam bursa saham ada di galeri investasi. Kita bekerja sama dengan Sinarmas gitu ya. Jadi memang ada mitranya. Sudah ada mitra. Betul. Jadi jangan khawatir ya Bu ya. Jangan khawatir, takut lah gitu kan. Ini galeri investasi kita nomor 3 se-Jawa Tengah gitu ya. Dan yang bermain sebagai pelaku gitu ya, sebagian besar mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa mereka sudah terjun langsung. Resikonya gitu ya. Sudah tahu ya. Sudah tahu. beranu, kayak saya aja masih takut Bu. Jadi mahasiswa itu ada mata kuliah manajemen dan investasi pasar modal. Gitu. Jadi mereka langsung praktek, mereka langsung melihat secara langsung. Jadi kelihatan itu kan galeri investasi ada ininya, komputer yang real time gitu ya. Jadi mana yang saham-saham yang naik turun gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada mini bank. Ada mini bank. Ini ya? bagi mahasiswa, biasanya mahasiswa manajemen akuntansi yang memang dia berkeinginan untuk melatih ketika mereka nanti bekerja di perbankan, ya. Jadi yang menjaga sebagai kasir, sebagai teller, sebagai pencatat gitu ya, itu mahasiswa Mas. Jadi mereka sudah langsung terjun, itu uangnya beneran ya? Beneran bukan Mas. bohong-bohong. Jadi mereka langsung transaksi ya, pembayaran, sudah transfer. Betul. Transfer. Jadi kita menghadirkan bank ke Fakultas Ekonomi. Jadi bisa disebut dengan labnya Fakultas Ekonomi ya? Betul, gitu ya. Transaksi real, bukan bohong-bohongan. Kalau dulu waktu masa kecil kan main duit-duitan gitu. Oh ini beneran mereka ya? Jadi ketika nanti masuk kerja, mereka sudah tidak asing dengan transaksi perbankan. Iya, jadi mahasiswa kita sudah sangat terbiasa untuk melakukan transaksi gitu ya. Jadi kalau kita tanya gitu ya, mereka suatu saat passionnya di mana ya, memang orang-orang mahasiswa yang memang bekerja melatih di mini bank adalah memang passionnya di perbankan. Jadi kalau misalnya ada nih anak SMA, teman-teman yang masih SMA, adik-adik yang ingin jadi pegawai bank, ketika kuliah di sini bisa langsung training gitu ya. Bisa langsung ada, misalnya sudah ada jaminan bisa belajar bank langsung ya. Iya, karena kita juga punya mitra BNI gitu ya. BNI. Ini sponsor bukan Bu? Bukan, tapi kita menyebutkan karena ini bentuk kerjasama kita dengan ini jadi bukan kaleng-kaleng, bukan ngarang-ngarang gitu ya. Jadi Mas, ketika mereka mau masuk, saya ingin jadi pegawai bank. Labnya sudah ada, bahkan mereka sudah langsung praktek langsung. Terus apa lagi Bu selain? Kemudian yang ketiga ada tax center. Jadi ini terutama untuk mahasiswa perpajakan dan akuntansi yang memang mereka punya passion untuk belajar perpajakan gitu ya. Bahkan mahasiswa sampai sudah mengisi SPT dan lain-lain itu, sampai kemudian jadi relawan pajak gitu ya. Kita kerjasama dengan DJP ya, dengan kantor pajak, dengan kantor-kantor yang berafiliasi dengan perpajakan. Dengan gitu perpajakan. Ya. Alumni pun sudah cukup banyak yang memang mereka bekerja di bidang pajak di kantor pajak maksudnya begitu ya. Tax center, ada lagi ya Bu yang? Ya kita ada mini lab ya, jadi mini lab kayak komputer juga kita punya sendiri gitu ya. Fakultas sudah ada labnya sendiri di komputer. Iya betul. Kemudian kita yang sekarang sedang membangun itu adalah memang ruangan khusus untuk bisnis digital. Kenapa? Jadi memang prodi baru ketika mereka datang mereka sudah disambut. Wah, ruangannya baru, full dengan teknologi gitu ya. Waduh. Jadi itu yang sedang kita bangun sekarang. Jadi harapannya adalah mahasiswa juga puas ketika mereka masuk menjadi bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wah, luar biasa ya. Bu Dr. Novi ini sudah visioner sekali sampai ke sana. Itu PR buat saya nih laki-laki. Iya. Jadi memang tidak hanya saya, ini berkat rekan-rekan support ya, bukan support rekan-rekan semua gitu ya. Jadi sudah
ada jaminan lah ya bahwa kuliah di Fakultas Ekonomi ternyata fasilitasnya sudah cukup Betul, lengkap gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah yang selanjutnya prestasi. Tentunya kan ketika mahasiswa kita favorit, pastinya mengharapkan sesuatu bisa berprestasi di sini. Betul. Sudah ada prestasi dari mahasiswa Fakultas Jadi Ekonomi? yang kemudian sering kita dengungkan adalah ini setiap semester kita cari nih, kita memberangkatkan mahasiswa untuk melakukan transfer kredit keluar, gitu ya. Jadi satu semester itu bahkan bisa sampai 4 orang, 5 orang itu kita berangkatkan. Sekarang ada afiliasi kita ada India, Filipina, Thailand, Malaysia gitu ya. Jadi tahun ini kita berangkat 2 ke India, 2 ke Filipina. Semester dan ini sudah diminta lagi, minta namanya untuk diberangkatkan. Jadi karena kita kerjasama gitu ya, semua for free. Ya. Kemudian ada beasiswa. Ya beasiswa itu biasanya karena kita hibah dari Belmawa, hibah transfer kredit gitu ya. Kemudian kita juga kalau kemarin manajemen juga berhasil memenangkan bukan memenangkan apa ya Mas? Berhasil meraih program hibah dikti itu hibah ya. kerjasama dan hibah kurikulum MBKM ya. Karena ini MBKM lagi kencang-kencangnya nih, berbagai macam tawaran hibah MBKM sedang ditawarkan ke prodi-prodi. Jadi prodi-prodi sedang berpacu untuk masuk di dalam hibah ini. Ini program Kampus Merdeka. Ya betul. Ya, memang lagi kenceng ya, lagi betul. jadi tagline sepertinya ya Bu ya. Betul. Jadi kita juga tidak mau kalah dengan universitas lain gitu ya. Jadi mahasiswa diberi keleluasaan untuk memilih gitu ya dalam Kampus Merdeka ini, melakukan aktivitas sesuai dengan passionnya gitu ya. Jadi termasuk hibah-hibah ini nantinya kita punya mitra, mahasiswa diberi keleluasaan untuk magang, untuk melakukan pembelajaran, untuk melakukan transfer kredit antar prodi, di luar prodi atau sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri. Jadi mereka itu ke luar negeri. Iya, ke luar negeri. Jadi kalau ya kayak bentuk transfer kredit ini juga sebagai sekarang bisa dimasukkan ke dalam MBKM gitu ya. Jadi kalau dihitung itu kurang lebih ada 20 lebih mahasiswa kita yang diberangkat. Khusus dari Fakultas Ekonomi ke sana. Betul. Jadi kalau passion saya pribadi adalah meskipun kita di kota kecil, tapi kita jangan kalah gitu kita ya. Kita berpikirnya harus luas ya. Betul. Iya. Ya think locally, act globally. Gitu kan? Iya betul. Literasi, entrepreneurship, global. Sesuai dengan tagline dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu prestasinya pun nggak main-main ya Bu ya. Ternyata sudah cukup banyak ya mahasiswa yang ditransfer ke luar negeri. Oke, itu adalah prestasi. Nah, bagaimana kalau dari sisi pendidiknya? Tadi Ibu sudah cerita sedikit bahwa kualitas dosen kita memang dari sisi seleksi pun sudah ini ya cukup baik dari sisi seleksi. Dari yang lain misalnya dari dosen ada yang lain nggak? Jadi dosen kita semuanya kemarin 34 ditambah dengan yang baru itu ada 8, berarti kita ada 42 dan karyawan sejumlah 12 karyawan yang mana semuanya mempunyai tugas untuk melakukan Tridharma perguruan tinggi gitu ya. Jadi dari Tridharma ini kemudian outcome-nya adalah publikasi ilmiah gitu ya. Dari Q1 sampai kemudian Q4 Scopus, kemudian Sinta, demikian pula dengan publikasi-publikasi yang lain. Sudah cukup ini ya dari dosen, mahasiswanya juga, alumninya ya, yang tentunya mereka sudah tersebar di tempat bekerja, baik yang bekerja maupun sebagai bisnis. Oke, itu tadi kerjasama, kaitannya dengan kerjasama. Nanti mungkin kita akan coba undang OCIA ya, atau yang baik bidang kerjasama. Jadi di UPS Tegal itu ada salah satu unit yang menangani kaitannya kerjasama dan transfer kredit. Nah nanti suatu saat atau kapan kita coba undang OCIA ya Bu ya, namanya OCIA. Saya juga kurang paham OCIA, taunya kerjasama ya Bu. Kebetulan sebelum jadi dekan saya jadi kepala OCIA. Oh Ibu juga sudah pernah di sana, jadi cukup Office of Cooperation and International Affair yang namanya. Kaitannya kerjasama baik yang luar negeri maupun dalam negeri. Nanti kita coba undang, tunggu ya. Nah, yang lain mungkin beasiswa. Sebenarnya ini banyak sekali nih. Ya, beasiswa netizen. kita banyak. yang bertanya nih, ada nggak beasiswa? Nah, ini beasiswa untuk bisa masuk karena mereka memang
ternyata UPS khususnya Fakultas Ekonomi ini cukup dipandang, tapi mereka kadang ingin kuliah tapi beasiswa. Ada Yes. nggak Bu? Ada. Yang pertama adalah jelas kita punya mitra Bank Indonesia. Gitu Bank ya. Indonesia. Jadi kalau kemarin 50 mahasiswa yang masuk dalam seleksi beasiswa Bank Indonesia, hampir 50%-nya adalah 50% lebih malah 50% lebih gitu ya, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Fakultas Ekonomi Nah, dan Bisnis. mereka yang masuk beasiswa nanti akan masuk di dalam Gen B. Mungkin Mas Catur pernah Iya, dengar ya? Cuma singkatannya saya taunya gerakan itu apa Bu? Gerakan Bank Indonesia. Ya Gen B. Ya. Ya, kemudian abis itu ada beasiswa UKT. Oh, beasiswa Ya, UKT ketika itu mereka ada. baru masuk gitu ya. Mereka baru masuk mulai dari semester 1 sampai semester akhir gitu ya. Itu dari program pemerintah. Dari program pemerintah. Kemudian ada beasiswa bidik misi. Ya, bidik misi. Bidik misi adalah juga dari pemerintah juga gitu ya. Kemudian ada beasiswa, kalau ini biasanya ada aspirasi, Mas. Aspirasi dewan yang kemudian memang memberikan ke kita ya. Tahun ini insya Allah ada yang namanya adalah beasiswa skripsi, tapi ini sedang kami godok gitu ya. Mudah-mudahan goal lah gitu, bisa membantu FEB mahasiswa yang lover mereka terutama mahasiswa gitu ya. yang mau nyusun skripsi. Iya. Jadi dapat bantuan, meringankan ya. Mudah-mudahan Jadi di ya. akhir-akhir mereka berjuang dapat beasiswa plus Ya, ya. ini sedang saya approach ya, mudah-mudahan goal lah. Oke. Terus ada lagi? Kemudian kerjasama kita banyak ya, jelas nasional maupun internasional. Kalau nasional tadi ya BI gimana mereka ngasih beasiswa kalau kemudian tidak ada kerjasama gitu ya. Ada BI, ada OJK, kemudian pemerintah daerah gitu ya. Ketika mahasiswa melakukan magang, kita ada magang ya, mahasiswa nanti di semester 6 melakukan magang, diterjunkan ke masyarakat untuk belajar sebenarnya bekerja dengan teori sama atau tidak. Mereka akan belajar di situ. Kata orang, nih Mas Atur mungkin tahu, belajar secara teori itu berbeda. Tetapi di kampus kita nggak ada begitu. Karena apa? Karena kita ada magang. Jadi mahasiswa dihadapkan pada latihan ketika duduk bekerja akan menyesuaikan dengan teori. Jadi memang ketika dulu saya kuliah dan ketika bekerja itu memang berbeda ya. Betul. Jadi kita bisa yang magang, program magang ini bisa membuktikan bahwa ketika nanti dia keluar sudah tahu caranya kerja seperti apa. Iya, gitu karena ya. kita ada 2 bulan ya. Ada 2 bulan untuk Ya, program ada 2 magang bulan program. tersebut. Oke. Kemudian kalau di luar ya tentu saja ada lembaga-lembaga lain ya, kalau di dalam ya perbankan gitu ya. Kemudian perusahaan swasta, karena kita tahu bahwa setelah ini mereka akan terjun ke masyarakat. Jadi kita buat kerjasama sebanyak-banyaknya, tetapi yang berkualitas. Kemudian yang kedua di luar negeri. Di luar negeri apa? Tentu saja yang terkait dengan transfer kredit. Yang tadi sudah Ibu jelaskan ya. Ada di Thailand itu Raja Manggala University of Krung Thep Thailand gitu ya. Ada Hadia University, kemudian di India mahasiswa kita kemarin masuk ke OP Jindal. Kemudian di Filipina itu ada Tarlac dan universitas-universitas lain gitu ya. Saya kira kalau dimasukkan itu Jadi lumayan buat besar. yang ingin obsesi pengen keluar negeri gitu ya Bu ya. Yang ini bisa Iya, tadinya kalau kan kita nggak kepikiran gitu ya. Di Tegal gitu ya, universitas mana sih yang benar-benar memberangkatkan gitu kan. Ini meskipun kita online tetapi kita nggak putus. Makanya banyak pertanyaan datang ke saya dari universitas-universitas yang yang besar gitu. Iya. Gimana sih walaupun online tetapi tetap bisa melakukan transfer kredit. Transfer Ya. kredit, ya. Saya kira ini malah kesempatan yang bagus karena yang namanya teknologi itu kan mendekatkan, apapun malah lebih bagus gitu, lebih gampang gitu. kalau misalnya di kegiatan atau transfer kredit itu di Tegal hanya kita atau sementara Semua universitas sudah mempunyai punya program mempunyai kesempatan yang sama sebenarnya. Tetapi tidak semua universitas kemudian bisa melakukan kegiatan ini. dan UPS bisa. Dan UPS bisa. Wah, luar Saya kira ini biasa. poin. Ini peluang besar ya. Iya, betul. Jadi kalau kita lihat Mas, ini salah satu keunggulan UPS adalah melakukan internasionalisasinya bagus gitu ya. Sudah show up sampai Iya. ke luar negeri, tapi SK berlaku ya Bu, syarat dan ketentuan. Iya, Jadi jelas. nggak bisa sembarangan. Nggak bisa. Saya ingin keluar negeri gitu. Nggak bisa ya. TOEFL-mu berapa? Gitu ya. Jadi memang harus effort ya, Iya. harus belajar. Nggak bisa
Karena saya juga pengen keluar negeri Bu, tapi nggak bisa-bisa. Segera Mas, Segera begitu ya. ini pandemi ini selesai. Pengen keluar negeri Pergi, gitu ya. gitu ya. Oke, sebelum kita closing tadi sudah tahu nih ya cerita tentang fasilitas ekonomi, kenalan sedikit tentang Ibu Dr. Dinovi ini. Mungkin pesan buat yang belum mendaftar ke UPS Tegal khususnya di Fakultas Ekonomi atau mahasiswa FEB Fiber. Oke. Yang pertama jelas saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa dulu gitu Iya, ya. mahasiswa. Mahasiswa dulu, Fiber, FEB Lover terutama untuk mahasiswa. Ketika Anda menjadi seorang mahasiswa, maka Anda patut berbangga gitu ya. Karena Anda adalah orang istimewa dibandingkan dengan orang-orang yang memang tidak bisa masuk ke perguruan tinggi. Karena memang semua kesempatannya itu tidak selalu ada. Betul. Ya Bu ya. Nah, selama waktu kuliah 4 tahun gitu ya, pergunakan waktu sebaik-baiknya. Tidak hanya secara akademik di dalam kelas, tetapi di luar kelas. Kita punya banyak HMPS, kita punya banyak kegiatan gitu ya. Nah, pergunakan ini. Jadi ketika kemudian Anda selesai, jadilah seorang pemimpin yang kaya dengan karakteristik kepemimpinan, karena sudah dilatih dari dulu. Itu kaitannya dengan soft skill ya? Betul. Soft skill. Ya. Betul, ya. Nah, kepada calon mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau adik-adik siswa yang ingin masuk gitu ya menjadi bagian dari Universitas Pancasakti Tegal, Anda jangan salah pilih. Temukan passion Anda, kemudian tahu apa yang ingin Anda raih. Kalau kemudian itu betul-betul dihitung, FEB adalah salah satu tempat yang paling favorit dan menjadi salah satu tujuan yang tepat. Tujuan gitu ya. yang tepat, karena memang terbukti ya Bu ya. Sampai Betul. hari ini peminatnya aja cukup banyak sekali ya. Iya. Setiap tahun meningkat. Ya. Jadi bisa dilihat ya di Iya. di BAK mungkin ya peminat yang paling Peminat besar paling siapa banyak ya. gitu ya. Ini sombong boleh Bu? Iya. Ada pesan yang lain mungkin sebelum kita tutup kepada mereka atau pendengar gitu. Ya. Ayo gabung di Ayo, fakultas. marilah bergabung di FEB. Marilah bergabung. Marilah bergabung di FEB gitu ya. Mari bersama-sama kita belajar sehingga FEB juga lebih kuat gitu ya. Anda menjadi mahasiswa yang membanggakan gitu ya. Itu aja Mas. Oke, terima kasih Bu Novi, Bu Dr. Novi yang sudah meluangkan waktunya Sama-sama. bercerita, yang memberikan inspirasi buat Fiber yang ada di rumah, yang saat ini online atau dimanapun berada, bahwa saat ini sudah dibuka untuk pembukaan mahasiswa baru periode gelombang 1 dan gelombang 2. Gelombang 1 itu sampai bulan Juni, nanti gelombang 2 di bulan Juli. Yang belum bergabung, ayo bergabung. Nanti bisa ketemu dengan kita ya Bu ya. Oke. Nah, ketemu langsung gitu ya. Ibu Novi sebagai dekan dan tentunya dengan saya. Oke, saya kira cukup pertemuan kita hari ini. Semoga Bu Novi sehat selalu. Sehat. Semuanya untuk Puasa lancar. Iya, puasa lancar untuk FEB lovers gitu kan. Iya. Juga diberkahi dengan keberkahan Ramadan. Amin. Doa yang baik di bulan Ramadan ya Bu Amin, ya. amin. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.